Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di MPJ BTC, di mana seperti biasa, kali ini saya akan berdiskusi bersama teman-teman semua tentang tentunya tentang Stacks dan juga Bitcoin ekosistem. Yuk kita simak infonya satu persatu. Oke, yang pertama, seperti biasa kita akan mereview chart harga dari Bitcoin dan juga Stacks. Di belakang saya sudah ada chart dari Bitcoin to USD dan juga Stacks to USD. Yuk kita coba bareng-bareng. Nah, di sini untuk Bitcoin sekarang sedang ya turun ya. Trennya kayak sideways gitu sih, nggak turun-turun banget. Yang mana sekarang itu ada di angka 19.578 dolar kurang lebih ya, 19.578. Sedangkan kalau kita lihat di Stacks juga sama, sedang turun juga di angka sekitar 0,3196. Nah, tentunya dua hal ini tuh sangat menarik ya karena sekarang kripto sedang sideways gitu, sedang turun stuck gitu kan, stuck begitu aja gitu. Nah, sekarang apa namanya buat para kripto gitu ya, apa namanya mungkin nggak sebull market kayak kemarin ya, tapi sekarang eh, tentunya banyak cara untuk tetap bullish terhadap kripto, terhadap blockchain gitu ya. Salah satunya adalah dengan simak-simak banyak berita menarik di minggu ini. Oke, kita simak satu persatu. Yang pertama, ada event dari Stacks. Nah, event dari Stacks ini menarik ya, karena ada virtual event yang mana dari Bitcoin Unleashed alias Builder Edition yang diselenggarakan oleh Stacks di tanggal 7 Oktober nanti. Dan ini acaranya virtual, dan teman-teman Stacks bisa join aja di link yang kita kasih di bio kita ya, di bawah ya. Nah, event ini rencananya mempertemukan antara founders dan para builder di Stacks dan juga seluruh hal yang dibangun di bawah Bitcoin. Nah, buat teman-teman Stacks yang ingin berjejaring atau mau bikin something di atas Bitcoin dan Stacks di seluruh dunia ini, bisa join di acara ini nih. Nah, event ini nantinya akan diikuti dengan hackathon yang akan kerjasama bareng Gitcoin. Nah, Gitcoin ini keren sih. Dia kayak semacam marketplace atau agregator buat para pemberi hibah kripto kayak gitu. Oke, berikutnya ada artikel dan news. Eh, Pertama-tama saya mau kasih info dulu karena sekarang lagi rame banget namanya BNS, Bitcoin Naming System. Yang mana ini menarik ya, fenomena menarik gitu. Di tengah-tengah bear market, tiba-tiba gitu kan rame banget orang ujuk-ujuk beli BNS. BNS itu apa ya? Kalau teman-teman lihat di Twitter ya, ada .btc, itu adalah BNS, Bitcoin Naming System. Nah, di belakangan ini banyak orang yang jual BNS sampai laku banget gitu. Nah, bahkan yang 3 digit, 4 digit dicari banget. Ada yang sempat laku 15.000 STX atau sekitar 5.000 dolar kayak gitu. Bener ya, 5.000 ya, sekitar 30%-nya kan. Kayak gitu sih. Gila banget nggak? Anyway, itu tentang highlight di 2 minggu ini tentang Stacks. Tapi kita juga punya info baru lagi, yaitu pertama adalah seperti biasa, reminder buat teman-teman yang mau cari kerjaan remote digital di crypto di Web3, bisa join Stacks ekosistem, di mana di sini banyak banget perusahaan dan juga Stacks sendiri ya hiring gitu kan untuk membangun di Bitcoin. Nah, bagi teman-teman yang tertarik, join aja di link yang kita kasih di bio yang kita tulis di bawah ini. Kayak gitu. Tentunya banyak banget ekosistem yang masuk ke sana ya, dari mulai NFT, exchanges, dan juga banyak lagi karena Stacks punya sets of comprehensive team ya. Ada yang foundation, ada hero, ada juga beberapa company di sana gitu yang mana jebolan-jebolan dari akseleratornya Stacks sendiri, yaitu dari Stacks Accelerator gitu kan. Nah, buat para teman-teman Stacks juga yang belum subscribe ke newsletter kita, saya ingetin lagi, langsung subscribe di kita gitu kan. Yang kedua, buat teman-teman yang belum juga subscribe ke newsletter tetangga, yaitu Unleashing Bitcoin, punyanya ekosistem Stacks, bisa join ke sana juga ya, jangan lupa kayak gitu. Karena ini bakal membantu broaden your knowledge about crypto dan juga Bitcoin dan juga Stacks kayak gitu. Oke, kita next lagi ke
yang berikutnya. Yang berikutnya ini ya, ada info terbaru tentang Stacks 2.1 gitu kan. Nah, kemarin itu pas lagi banyak banget orang beli BNS, atau mungkin sekarang juga kali ya, masih rame gitu. Itu rame banget sampai susah banget buat transaksi sukses kayak gitu. Nah, untuk itu Stacks ini lagi meluncurkan Stacks 2.1, dan beberapa ini juga ada patch juga sih beberapa malam ini ya. Bikin cepet kayak gitu Stacks-nya. Nah, kalau teman-teman mau belajar juga apa itu Stacks 2.1, ada quiz yang menarik yang teman-teman bisa ikutin di bawah ini. Bisa melatih knowledge teman-teman dan juga bisa tahu nih kepo nih apa sih yang ada di Stacks 2.1 kayak gitu. Nah, berikutnya ada juga lagi voting nih di Twitter tentang Stacks gitu kan. Nah, kalau mau kepo bisa cek aja apa sih isi votingnya di sana kayak gitu. Oke, seperti biasa kita zoom out sedikit, kita lihat info-info kripto dari global gitu kan. Nah, yang pertama ini yang mau saya bawa ini info dari Milk Road Newsletter yang miliknya Shaan Puri. Yang mana dia ini lagi ngebahas gitu utility dari NFT. Jadi kan sekarang banyak orang yang pesimis sama NFT. Tapi Shaan Puri dia masih optimis gitu karena dia punya beberapa argumen tentang use case atau penggunaan NFT di dunia nyata yang real world gitu, yang benar-benar bisa dipakai. Yang pertama adalah hadiah untuk super fans. Nah, bagi teman-teman yang pernah bikin aplikasi atau bikin produk digital gitu kan, ada yang namanya istilah 1000 true fans. Jadi fans yang benar-benar true gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kita kalau mau hidup dari digital itu nggak perlu punya banyak fans gitu. Punya 1000 aja tapi true fans gitu. Bayangkan kalau dari true fans itu kita bisa ambil misalnya 1000 itu ya, $1 aja sebulan deh. $3.000 kan. Kita bisa hidup dari sana kayak gitu. Nah, itu yang disebut sebagai true fans. Nah, NFT ini adalah cara bagi para builder memberikan reward kepada true fans. Ya, baik kenang-kenangan atau di masa depan punya monetary value, siapa tahu kan. Tapi ya intinya adalah buat true fans punya dapat kenang-kenangan kayak gitu. Yang kedua, digital collectibles. Nah, bagaimanapun ya faktanya koleksi-koleksi digital ini udah sangat laku banget gitu. Banyak banget collectible di dunia ini di OpenSea yang digital yang udah laku banyak. Contohnya nih, ada namanya Victor Langlois gitu ya dari Fewosius gitu kan yang telah menjual seni senilai 25 juta di NFT. Ada juga Murakami, pencipta Murakami Flowers yang menjual sama nih 25 juta dolar NFT juga gitu kan. Yang ketiga ada namanya membership sebagai aset. Jadi aset membership, jadi kita keanggotaan gitu. Contohnya itu kan board app ya, club gitu kan dia membership kan gitu kan. Nah, itu juga salah satu hal yang prestis dan dipakai buat jual membership gitu karena orang membeli prestis dan membeli kelompoknya gitu kan. Yang berikutnya juga ada aset video game yang mana udah banyak banget billion dollar investment ke sini seperti Axie Infinity kayak gitu ya. Yang mana make sense banget sih sebenarnya karena di game itu udah ada ekonomi ya, ekosistem dengan adanya NFT. Bener-bener ekonomi bisa tukar dengan monetary value gitu kan. Ada juga nih ya info baru lagi. Bukan tentang NFT tapi ada info lain tentang solusi krisis di Lebanon gitu. Jadi Lebanon itu sekarang udah ngalamin banyak banget krisis multidimensi gitu kan. Salah satunya adalah ini ya, inflasi gitu kan. Bahkan pada beberapa tahun terakhir gini ya, semua bank di Lebanon membatasi orang untuk menarik uangnya. Uangnya sendiri loh ditarik, nggak boleh kayak gitu ya. Nah, ini serem banget sih, sampai nggak bisa ngambil uang kita sendiri kayak gitu ya. Nah, hal ini yang menyebabkan ada 7 kasus perampokan bank, di mana pelaku perampokan bank terpaksa gitu kan melakukan itu karena harus ngambil uangnya sendiri. Alhasil kepercayaan masyarakat terhadap Lebanon sangat rendah gitu kan. Sekarang banyak masyarakat Lebanon yang beralih ke kripto, baik dari politisi, selebriti maupun masyarakat awam gitu kan. Mereka membeli stablecoin yang memiliki nilai lebih baik di Lebanon sana gitu kan ya. Nah, ini juga bahwa fakta kalau kripto bisa disolusi buat buat lembaga-lembaga yang korup kayak gitu. Apa di Indonesia udah siap? Ya kita nggak tahu ya, kita cek nanti. Oke, nah ada kabar seru lagi
NFT udah datang di Apple Store. Nah, sekarang Apple udah nge-approve buat para bukan game app developer buat bisa jual NFT. Tapi buruknya adalah harus bayar cut 30%. Tapi baiknya adalah paling enggak NFT udah masuk nih ke Play Store kayak gitu. Nah, kemudian ada beberapa CEO yang mundur nih. Yang pertama dari Sam Trabucco dari Alameda Research yang katanya mau resign untuk nikmatin hidup ya. Gila banget, udah gila. Resign mau nikmatin hidup gitu kan. Yang kedua ada Do Kwon nih, kebalikan dari menikmati hidup. Dia malah kayaknya nggak menikmati hidup karena lagi dicari-cari jadi buronan gitu kan. Dia resign gitu kan. Ada juga 3 CEO lain yang mengundurkan diri. Ada Jesse Powell dari Kraken. Ada juga Alex Mashinsky dari Celsius gitu kan. Karena katanya performanya buruk dua-duanya. Yang ketiga ada Brad Harrison, CEO-nya FTX US. Mundur karena hendak mengerjakan proyeknya yang berikutnya. Menarik ya. Nah, ngomong resign, ada lagi nih yang bukan resign tapi yang meluncurkan, yaitu adalah Robinhood ngeluncurin Web3 wallet baru yang mana dia kerjasama bareng Polygon kalau nggak salah. Nah, pemiliknya ini, pemilik wallet adalah satu-satunya yang memiliki kunci untuk membukanya. Jadi walletnya non kustodial. Yang kedua, awal-awal pakai Polygon. Yang ketiga ada fitur gasless swap. Jadi bisa nukar secara gasless kayak gitu. Nah, ini udah bisa dipakai secara beta di iOS, 10.000 pengguna iOS gitu kan. Nah, ada juga semacam apa ya? Kayak semacam narasi gitu kalau misal ada crypto renaissance atau sebutan bahasa Indonesianya adalah pencerahan kripto gitu kan. Nah, jadi ada kabar nih dari Stanley Druckenmiller gitu kan, mengatakan gitu kan, utamanya 2 hal penting dalam delivering Alpha Investor Summit gitu kan. Yang pertama, ekonomi Amerika sedang mempersiapkan hard landing gitu kan, karena kebijakan yang diambil oleh The Fed. Yang kedua, hal tersebut berdampak pada berkurangnya kepercayaan orang pada bank gitu kan. Ini adalah indikator adanya kemungkinan ada terjadi pencerahan atau renaissance pada dunia kripto. Jadi mirip ya kayak renaissance yang di Industrial Revolution, ini mungkin Finance Revolution kayak gitu. Nah, dia prediksi katanya 2-3 tahun ke depan akan terjadi hal buruk berkaitan dengan bank sentral. Nah, di sini si Milk Road coba bandingin gitu kan performanya Bitcoin sama uang-uang di bank sentral gitu kan. Dan hasilnya mata uang negara sekarang melemah sedangkan Bitcoin masih menguat gitu kan. Kemudian ada info lagi, baru lagi ngomong-ngomong soal uang nih, ada Web3 gaming nih ya. Sekarang udah digamifikasi, udah dikasih monetary value gitu kan. Nah, pembuat PUBG gitu kan ngumumin game baru yang berdasarkan blockchain disebut Artemis. PUBG mau bikin Artemis gitu kan. Yang ngebuat GTA sama Call of Duty ngebuat studio gaming Web3 yang baru yang disebut Random Games. Yang ketiga, Epic Games meluncurkan 3 NFT game pertamanya, yaitu Atlas, Blancos di Epic Game Store dengan pengguna lebih dari 190 juta. Yang keempat, Sega ngumumin permainan blockchain pertamanya. Nah, berdasarkan wawancara dari Milk Road kepada beberapa orang, ada 2 hal yang seenggaknya perlu diketahui orang gitu kan. Yang pertama, Michael Anderson gini ya, co-founder dari Framework Venture, percaya bahwa Web3 Gaming akan menghasilkan lapangan pekerjaan yang sangat masif. Yang kedua, Jack Lu, CEO dari Magic Eden, mengatakan bahwa NFT nih ya membuka kesempatan baru bagi studio game dalam bentuk sistem ekonomi saat mereka ngebuat kayak gitu. Jadi ya mirip free to play lah kayak gitu, tapi nanti ada sistem ekonomi yang bagus gitu di sana. Saya kurang tahu sih yang dibikin sama Magic Eden ini gimana. Ya berikutnya ada kabar lagi gitu kan bagi para pengguna blockchain di California. Kita bukan California sayangnya. California memakai blockchain untuk data diri kayak gitu kan. Gubernurnya Gavin Newsom gitu kan nandatanganin kebijakan bahwa penduduk California diberikan pilihan untuk dapatkan data dirinya melalui blockchain. Hal ini menguntungkan karena kita dapat melihat bagaimana teknologi blockchain dipakai gitu kan di pemerintah dan di public service kayak gitu ya.
Nah, enaknya sih kita jadinya punya identitas yang kuat ya, yang bisa kita transfer di mana-mana, nggak perlu lagi kayak fotokopi KTP kayak di Indonesia gitu kali ya. Nah, apa namanya ini, karena apa ya, kalau benda barang-barang yang fisik tuh bisa dipalsuin gitu kan, dan yang digital juga bisa dipalsuin. Nah, dengan ada yang blockchain, dia tuh digital, gampang dibawa, tapi susah dipalsuin gitu kan. Karena katanya nih ya, di negeri perindapan, di negeri India gitu kan, teknologi blockchain dipak apa ya, banyak sertifikat kasta yang dipalsuin gitu kan. Jadi dia mau nyoba ambil keuntungan gitu dari pemerintah India kayak gitu. Akhirnya katanya India juga memakai teknologi blockchain yang sama di India. Nah, kita kayaknya banyak banget nih blockchain yang dipakai, tapi saya kurang ngerti eh, apa ya, prakteknya gimana gitu. Penasaran banget nih, apakah itu bakal dipakai luas nanti gitu. Ya pastinya nanti di beberapa tahun ke depan bakal jadi hal-hal biasa ya, tapi saya rasa apakah ini terlalu awal gitu ya, apalagi buat negara-negara kayak Indonesia nih yang mungkin masih gaptek gitu kan, loncat kayak gitu sih. Nah, ini juga mungkin jadi bagi bahan buat teman-teman semua gitu yang sedang belajar kripto digital ataupun kayak teknologi software, teknologi gitu secara umum gitu kan. Bahwa teknologi ini bener-bener eating the world ya. Jadi kita harus benar-benar bersiap nih gimana caranya kita bisa punya persiapan nih untuk nanti masa depan nanti kayak gitu. Karena semua sekarang serba digital, serba teknologi gitu. Kalau kita nggak bisa keep up, ya kita ketinggalan gitu. Nah, biar nggak ketinggalan, teman-teman langsung aja jangan lupa habis dengerin follow terus kita di podcast kita dan juga ikutin YouTube channel kita yang ada di link di bawah ini kayak gitu. Oke, itu aja di minggu ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di minggu depan.